normal learning ya, coba di Excel itu ini abnormal learning tadi udah ya, ini CSP hanya mengganti ini aja. Kelihatannya kalau di tempat Bapak sih nggak ada ya, nggak tahu tempat kalian. Nah ini hanya diganti nih CSP ini kan di atasnya. Tadi CSP diganti dengan apa tadi? Ini di sini sebentar ya. Ini tempat Bapak nggak ada. Nah, CSP diganti dengan Notepad. Mana ya? Ini ya. Diganti dengan Notepad, bisa nggak di sini ini dengan Notepad. Kemudian di apa? Book value dengan NOA ya. Di sini ya. Book value dengan NOA. Kemudian abnormal earning. Ya kan abnormal earning. Abnormal earning dengan abnormal operating income ya, AOI gitu ya. Nah gitu. Jadi ambilnya dari sana ya. Di caranya sama, ambilnya ya notepad-nya ya, ambil notepad di sini. Nah, notepad, nah ini estimate notepad, ambil dari sini. Kemudian NOA-nya, nah ambil dari sini. NOA. Kemudian, nah ini calculate notepad. Jadi ada notepad, nah ini notepad, terus NOA. Kemudian sudah ketemu AWI ya, apa abnormal operating income yang akan kita carikan gitu. Abnormal operating income. Nah, forecast notepad, kayak tadi notepad-nya di forecast ya, notepad-nya di forecast di sini. Notepad, mana calculate notepad. Nah, notepad-nya di forecast sebenarnya sudah ada 225, 322 dan seterusnya gitu ya di langkah keempat itu. Kemudian nah, estimate cost of capital WACC. Tadi kan Bapak bilang nih, di sini diperoleh dari ini WACC 7,25 ini ya, diperoleh dari debt dibagi aset dan ekuitas bagi aset, karena pendekatan aset gitu ya, sudah dijumlahkan capitalnya berapa gitu ya. PACC di tahun 2009 7,5, kalau 2010 7,25, midpoint-nya 7,25 ini itu di forecast 2 tahun gitu ya. Kemudian di sini setelah tadi ketemu WACC kita kalkulasikan abnormal operating earning kan tadi kan ada NOPAT dan NOA gitu ya. Nah kita kalikan nih NOPAT-nya berapa dikurangi R gitu ya, R-nya di apa WACC tadi dikali opening NOA ya. Kemudian kita forecast ya, kita forecast di sini kalau sudah ketemu abnormal earning ya udah kita forecast AOE growth ya dan terminal value ya, seperti biasa ada terminal value konsep going concern ya, kita calculate nih terminal value-nya berapa. Nah mirip lah tadi ya, kayak tadi kita present value kan udah mirip nih caranya, kita 1 plus gitu ya, R-nya berapa, pangkat 1 N gitu ya. Nah kita apa namanya, kita lakukan langkah yang sama dengan nomor 3, hanya pendekatannya beda. Di sini pendekatan aset, ini pendekatan ekuitas gitu ya. Sebentar ya, kita dengerin aja dulu.
Oke, kita lanjut. Terus yang langkah apa? Cara kelima nih, cara kelima itu metode discounted cash flow model. Ya, ini kita tahu nih kalau dari apa namanya? Dari judulnya aja deh, wah nih cash flow model. Nah, di sini kita calculate FCF ya dan terminal value-nya, kemudian kita present value back with discount rate dari WACC untuk memperoleh future value gitu ya. Nah, FCF ini FCF tadi ya, free cash flow-nya sama dengan NOPAT ya. Karena sama dengan ini pendekatan asetnya. NOPAT plus depreciation expense ya, dikurangi increase in net working capital, dikurangi increase in capital expenditure. Jadi kalau di Excel sini ini kita lihat. Nah, ini discounted free cash flow ya, kita melakukan FCF growth-nya berapa, ini diperoleh dari H21, ada di langkah di sini. H21, nah ini. Calculate FCF. Tadi kan Noah dapat. Ini FCF-nya dapat, jadinya 83. Nah, tinggal kita lakukan prediksi ini, I21. I21 ini ya. I21. Nah, ini di tahun forecast-nya tadi aktualnya. Kita lihat nih di sini. FCF-nya ini diperoleh dari I14 dikurangi I20, I14 ini NOPAT gitu ya, kurangi I20 dari no change-nya gitu ya. Nah, ini terus nih, kita forecast terus nih. Di sini, free cash flow. Itu pula kan langkahnya kan di sini apa tadi? Terminal value ya. Ya, kita cari juga sama dengan yang tadi. Kita lihat di sini setelah NOPAT didapatkan, FCF depresiasi expense-nya berapa. FCF dan terminal value. Udah sama sebenarnya caranya. Mana tadi? Enggak muncul. Enggak muncul. Sorry. Oh ini. Nah, di sini sudah kita temu free cash flow-nya, kita dapatkan WACC-nya, cost of capital-nya dari WACC, kemudian di sini kalau ada pertumbuhannya, baru kita hitung berapa ya present value dari FCF di sini. Ini kan karena dia forecast ya kita future value kan gitu ya dengan perhitungan ini gitu ya. Ini dengan perhitungan ini. Nah, setelah itu akan didapatkan ini apa namanya total present value dari penjumlahan dari 78 dikurangi 79 itu 78 sini ya dibagi apa sampai R79 dijumlahkan itu ya berapa dijumlahkan sampai 79 dijumlahkan semua, baru kita karena di sini free cash flow kita kurangkan debt-nya berapa, ketemu present value equities-nya, nah kita bagikan dengan outstanding shareholder gitu ya, berapa yang outstanding shareholder sebenarnya kita bisa tahu free cash flow per lembar saham ini apa namanya tadi dari discounted free cash flow-nya berapa ya lembar saham di sini 0,84. Nah, itu model yang terakhir gitu ya. Memang kalau tanya Pak,
kebanyakan model yang dipakai mana? Kebanyakan yang tepat gitu ya, yang agak wajar itu ya ini discounted abnormal operating income, karena dia pendekatannya aset, karena pendekatan aset, kalau ini pendekatan ekuitas, hanya di ekuitas saja. Kalau di sini kan dia tidak hanya dari segi ekuitas ya, tapi sebenarnya kan kalau di sini WACC yang dipakai, WACC. Kalau ini kan itu ya. Kalau di sini, nah WACC, kalau yang abnormal yang normal apa namanya, abnormal earning itu kan pakai cost of capitalnya apa CAPM ya, capital asset test method gitu. Jadi pendekatannya di situ, makanya banyak orang yang menggunakan valuasi menggunakan apa namanya, discounted mana tadi, nah ini discounted abnormal operating income. Jadi nggak cuma berasal dari comprehensive income, tapi dia melihatnya dari lagi net operating asetnya berapa. Nama itu terus bagaimana Pak? Tadi kalau kita melakukan valuasi dengan aplikasi lain ya. Ini Bapak biasanya melihat aplikasi itu ada beberapa ya, ada beberapa. Sebentar ya, coba buka dulu nih. Nah, ini Bapak buka, coba kita coba stock analyzer. Nah, ini misal sekarang yang lagi ngetrend nih ya, bukan lagi ngetrend sih, ada namanya saham BPHI gitu ya, BPHI ini barang apa nih Pak? BPHI. Nah, bisa nggak ya? Sebentar ini kalau di sini mungkin bisa ya. Bapak punya aplikasi BlackBerry apa namanya, Samsung Deck ya, Samsung Deck. Buka Samsung Deck, terus start Samsung Deck, connect a new version. Aduh, bisa nggak? Oh, bisa sih. Update Samsung Deck bisa. Sebentar Bapak pakai Samsung Deck ya. Oh, Samsung Deck itu ya atau pakai Bluetooth bisa nggak ya? Ada yang pernah ini nggak pakai Samsung Deck? Ini kalau bisa apa share screen dari handphone gitu ya, dari handphone enak. Coba kalau bisa sih. Ini Bapak lagi ngupdate dulu karena udah lama nggak dipakai Samsung Deck. Ada yang pernah pakai Samsung Deck nggak di sini? Gak ada Pak, gak ada yang suka Samsung di sini. iPhone, Oppo, Vivo gitu. Ya Bapak masih senang Samsung. Dan Samsungnya Samsung lama lah. Tanyain, ini fotonya aku jernih. Padahal Samsungnya udah Samsung tahun berapa? 2000 berapa? Alah, minta ini lagi minta apa namanya? User control. Aduh. Ya. Kalau nggak pakai itu nggak bisa ya. Oke. Mana earphone tergabung? Oh, using USB kabel. Apa nggak ini sih? Nggak pakai USB kabel. Coba kalau di sini kelihatan nggak ya? Nggak bisa ternyata ya. Oke, ini ada saham namanya BPHI. Ya, BPHI. Ini Bapak coba lihat pakai aplikasi TradingView aja ya.
Ini nah, trading view, kita lihat ini BPHI. BPHI. Yang ada saham nama, kan ada sahamnya namanya BBAI. Bayangin dulu harganya, ini kapan ya? Dia baru tahun 2016 ada. Dan dulu harganya sampai harganya 25 perak ini BBAI. Nah, ini 25 perak. Ini bulan apa ya? Bulan Januari, Juli lah ya. Langsung dia naik gunung nih, mencari gunung. Wah, ini dari harga segini ke sekarang 6.800. Kalau nggak salah dia kemarin pernah ke 10.000 masalahnya ekornya ya. Ekornya sampai 8.000 pernah gitu ya. Nah, ini dia stock split ya, stock split. Dibikin murah lah jadi 1.000-an, luar biasa. Ini stock split jadi harganya sekarang 1.000-an. Besok ya mungkin ya, besok jadi 1.000-an. Stock split ya. 1787 banding 1.000. Hari ini turun gitu ya. Nah, ini kita lihat nih, kalau di sini nomor finansial, statistik, kok hilang sih? Nomor finansial, statistik, ini valuasi ya. Ya, dia nilainya sekarang nilainya 118 kali dari 45 gitu ya. Enterprise value-nya ininya sekian nih. Terlalu mewah nih. Price to sales rasionya ya kita lihat salesnya berapa sih dia penjualan. Nah, ini kan statement mana dia? Salesnya kita ya dari sinilah kelihatan di sini. Ini eh, ini apa juga aneh juga nih. Ini cuma 2,62 ya. Kalau buat bank sih kecil ya, harusnya dia 500. Ini banyak orang belum nabung di sini, tapi nilainya sudah sekian ya. Ini apa lagi? Hilang lagi nih. Nah, ini Bapak pakai aplikasi namanya Haki ya, Haki. Haki. Di situ eh, bisa dilihat nih. Dia kalau di sini ada nggak ya? Ini agak ini video just virtual background. Oh, nah ini ini ruang kerja Bapak ini. Jadi kalau agak kotor maklum ya. Kalendernya masih lama. Nah, ini saya dilihat di sini harga wajar BBI berdasarkan aneka metode valuasi itu cuma 300 kayaknya aja. Di sini ada kelihatan nggak ya? Nah, ini tuh 300 ya, 300. 300 harga terkini 6.800. Jadi dia over value kemahalan. Sebenarnya udah kelihatan dari sini valuasi rasio itu ya. Oh iya, ini tolong di share screen ya, apa screenshot ya, nanti taruh di WAG ya, yang apa namanya, biar kita ngomong kurang 15 menit ya, di apa, Carlo ya, kita taruh di WAG buat Bapak lapor portal. Bapak udah masih ngobrol ini, udah lupa yang ada jamnya. Carlo Gaming.
Udah? Loading. Oke. Sudah loh? Apa yang ada aja? Ditaruh di WA grup. Belum muncul. Oke. Oke. Apa reportnya? Ini sudah. Oke. Nah, ini ya. Misal Bapak nyoba, tadi kan sahamnya terlalu mahal, itu sahamnya Bang ini Pak Karel Tanjung ya. Kita coba lihat saham bank yang sama ya, BBRI gitu ya. Lalu tadi dia over value-nya banyak. BBRI yang sahamnya murah meriah ya, cuma 4 ribuan ya, dengan apa, dia itu kalau nggak salah bank terbesar kedua atau ketiga lah, setelah BBCA, Mandiri, BBRI atau BBRI kedua gitu ya. Itu juga menurut aplikasinya namanya stock analysis ya. Kata nggak sih? Nah itu apa namanya ya? Dia over value gitu ya, over value. Baik untuk DCF ya, earning base gitu ya, maupun FCF base itu free cash flow base dia masih murah gitu ya. Tapi kalau earning base tadi karena pendekatannya berbasis earning ya, itu terlalu mahal gitu ya, 3.000. Kalau menurut earning power value dia lebih lebih mahal juga, 108. Gram number juga dia lebih mahal. Tapi kalau pakai median PS value murah, Peter Lynch value mahal, projected free cash flow masih murah, tangible book juga masih mahal gitu ya. Jadi kesimpulannya ya 62,5% dari metode valuasi yang digunakan masih over value, katanya begitu. Tapi masih menarik sih, karena kan memang dulu BBRI itu pernah split ya, berapa kali lah, 2 kali sekali kalau lupa ya. Kalau kita lihat Pak, coba Pak lihat Pak sahamnya Pak Sandi itu ya, Saratoga itu. Bukan Bapak ngajak beli ya, enggak sih. Bapak juga nggak punya nih Saratoga. Saratoga SRTG ya. Itu berdasarkan stock analyzer itu ya. Itu earning power value, gram number, projected FCF, tangible book. Harga sekarang 2.800, waktu dulu Bapak pernah bilang dia masih 1.700, itu masih
masih under value. Sekarang pun harganya hampir 3.000 masih under value juga gitu ya, berdasarkan aplikasi ini kan gitu ya. Tapi sebenarnya kalau lihat di apa namanya, di sini ya, di Alobank itu ya saham inilah, saham nggak jelas tapi nilainya gede gitu ya. Ini Pak Sandi ini sahamnya apa namanya, misalnya Pak Sandi meskipun dia naik terus gitu ya, naik terus gini ya, tapi dia masih under value gitu ya. Ya karena dibilang under value karena dia market cap-nya gede, terus kistatnya finansial ya, finansialnya juga dia bagus ya, secara finansial dia bagus. Dia secara finansial ini investment capitalnya 58,4 itu ya, menarik ini. Bahkan dia DER-nya cuma 0,08 istilahnya. Dia dia bisa beli utangnya, bisa dibeli semua nih. Dia utang-utangan kaya ini ya, istilahnya gitu ya. Ini return equity-nya ini ya, dia bagus lah ini ya. Makanya dia masih dibilang under value karena nilai wajarnya sampai segini. Ini masih nih, plus masih 0,85 nilai wajarnya ya. Kan kira-kira gitu. Memang menarik nih. Kita lihat aja nih income statement-nya. Nah, ini tahun 2020 ini memang tumbuh terus ya, revenue-nya tumbuh naik gitu ya. Naik gitu ya. 2021 quarter lama ada nggak ya? Q2, Q1, Q3. Nah, ini cuma ini ada minus ya, biasa minus sedikit ya. Minus naik. Tapi overall TTM-nya positif gitu ya. Overview. Nah, lumayan nih. Debt to asset makin sedikit, asetnya makin gede itu ya. Utangnya juga makin kecil. Yang menarik nih sama. Tapi kalau sekarang mau tahu masih mahal daripada ini ya tadi apa sama BBHI ini ya, BBHI. Ini bank apa sih Pak ini? Ini menurut Bapak ini bank, meskipun ini banknya punyanya si Pak Khairul Tanjung, Pak Khairul Tanjung sebenarnya udah punya bank ya, Bank Mega ya namanya. Ini banknya bank digitalnya. Oh, Bapak nggak tahu ini bisa harganya segini 6.800, ngalah-ngalahi BBRI, ngalah-ngalahi BBTN mungkin ya. Bahkan mungkin kemarin sempat ngalah-ngalahin Mandiri sampai 8.000 ya. Mandiri, BBRI, BCA. Memang sehebat apa Bang ini? Ya ini bisa terjadi karena memang shareholdernya cuma 10%, ya kan, 90%-nya dipegang. Jadi ketika mau dikerek naik ya, bandar sanggup ini cuma 10%, ya gitu ya. Kita lihat market cap-nya berapa sih dia? Enggak ada. Oh, 147 T. Ya sekarang, posisi sekarang ya 147 T. Dulu waktu harganya segini berapa? Ini posisi sekarang. Kalau dulu masih di sini berapa? Ini volume, stop, share float-nya, basic, lembar sahamnya dulu berapa ya? Jumlah lembar sahamnya. Enggak tahu nih. Di sini harusnya sih ada sih. Jumlah per lembar saham. News overview. Profil. Ini yang lagi ngetrend nih, trading ID ya. Ini nggak ada nih trading ID sama profilnya dong. Finance cuma memang nggak ada berapa ini ya. Resesi story ini. 1 tahun lalu. Oke.
Coba ini. Average dividen, kita aja nggak pernah bayar dividen ya. Bapak kalau nanya, terus dia nggak pernah bayar dividen, mau dihitung dividen apa? Ya makanya Bapak bilang ini saham yang istilahnya saham magic gitu ya. Saham magic. Bapak aja disuruh beli nggak mau, nyangkut nanti saham magic gitu ya. Kalau masih ratusan ya nggak apa-apa, ini udah sampai ribuan ya. Bahkan nilainya dan dia nggak punya ekosistem, ekosistemnya mungkin transpak ya, trans itu ya, transformer apa namanya, trans transmat ya, transpak. Itu kan ada Bank Mega ya, nggak tahu dia nanti ngisi di mana, di digital kan. Kalau digital itu kan digital banking ya karena dia mau red issue di split ya, makanya dia ini apa namanya jadi orang apa, jadi misal market mover tuh mau. Nah, tapi ada juga yang tiba-tiba jatuh yang kayak model banknya MNC ya itu, padahal dia ekosistemnya bagus dan tiap kalau kalian nonton nonton apa itu film, sinetron lah kayak Ikatan Cinta atau apa tuh ya, itu ada iklannya terus tapi nilainya makin turun gitu ya. Ekosistemnya bagus, dia punya Kompas TV gitu ya, MNC sekarang, MNC juga ada MNC internet gitu ya. Punya ekosistem yang banyak, cuma ya enggak, belum ini ya, belum market movernya. Harusnya memang tanya Pak, harus orang valuasi ya, kalau nilainya besar bisa kita pakai tadi ya metode. Ada beberapa nilai metode valuasi itu ada banyak ya, tadi Bapak pakai stock analyzer gitu biasanya gitu. Ini dia ada beberapa nilai valuasi baru bisa melakukan valuasi kalau data historikalnya banyak. Kita bisa bilang oh overvalue, selama overvalue dan dia punya apa ya, punya bisnis yang tumbuh gitu ya, dan strategi bisnis yang baik ya, ya why not gitu ya, kita beli gitu ya. Kayak dulu kita bilang Arto ya, Bang Arto itu harganya 4.000 ya di tahun 2021 gitu ya, 2000 awal 2020 ya, kalau kita lihat Arto ini. Kita lihat nih Arto, ya. Kok Arto kok jadinya gini, sorry. Nah ini ya, dulu dia bilang tahun 2021 sebelum diakuisisi itu 2021 nilainya segini nih, 2.400. Kita anggap dia udah mahal nih. Ternyata dia setelah diakuisisi Gojek gitu, mau beli, Telkom masuk, semua masuk. Wah, nilainya ngegas nih dari 2.000, ini udah naik ke sini, makin naik lagi ke sini 17.000. Katanya ini mau ke 20.000, nggak tahu juga. Ini luar biasa kalau punya saham di sini sekarang ini proses gini. Ini apa namanya, sahamnya sahamnya Gojek ya, banknya Gojek gitu ya. Oke, sementara itu ya yang bisa Bapak share. Untuk tugas ya sudah Bapak taruh ya, yang bisa kita presentasikan. Kalau WACC sih mudah ya. Sekian dulu pertemuan kali ini. Terima kasih. Selamat sore. Silakan ditutup dengan doa. Baik, Pak. Sebelum kita mengakhiri perkuliahan kita pada hari ini, ada baiknya kita tutup dengan doa. Doa dimulai dengan kepercayaan masing-masing. Coba dicukupkan. Terima kasih, Pak. Ya, terima kasih. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.